Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya. Kita akan lanjutkan kajian kita terkait dengan pengujian hipotesis kedua ya. Kita akan coba melakukan pengujian dengan menggunakan nilai P atau P value ya. Apa itu pengujian dengan pendekatan P value? Ya, nilai P merupakan peluang diperolehnya suatu uji statistik yang lebih ekstrim, ya, lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan daripada nilai contoh yang diamati, ya, yang asumsinya H0 adalah benar. Oke. Nah, kadang-kadang P ini disebut juga sebagai observed level of significance, yaitu taraf nyata yang diamati. Dan hal yang urgen adalah bahwa P itu merupakan nilai alfa terkecil di mana H0 atau hipotesis 0 itu dapat ditolak ya. Oke. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya sederhana ya. Yang pertama, tetapkan hipotesis tentu ya. Yang kedua, kita ubah statistik contoh, dalam hal ini X rata-rata, menjadi statistik uji, yaitu Z ya. Nah, kemudian dari situ cari nilai P-nya, nilai peluangnya dari tabel ya. Boleh juga dari komputer, yaitu dari Z ini, dari Z hitung ini ya. Lalu bandingkan nilai P dengan nilai alfa gitu ya. Jadi kita di sini tidak perlu cari Z tabel, yang kita cari adalah nilai peluangnya dari Z hitung itu ya. Nah, lalu setelah itu kita harus ambil keputusan. Oke. Nah, ingat keputusannya sedikit beda dengan kalau kita menggunakan tabel Z tabel ya. Z hitung dibandingkan dengan Z tabel. Kalau keputusan dengan menggunakan P adalah jika nilai P lebih kecil alfa, tolak H0. Nah, jika sebaliknya nilai P ini lebih besar sama dengan alfa, maka kita gagal menolak H0. Jadi kita harus menerima H0 gitu ya. Nah, ini ada contoh yang sama dengan yang pernah kita bahas, tapi kita akan kerjakan dengan pendekatan berbeda. Oh, jadi para nelayan itu mengatakan ya bahwa rata-rata ikan kerapu macan itu per ekor yang ditangkap tahun ini 250 gram ya. Lalu simpangan baku populasinya atau sigmanya 50 gram. Kemudian diambil tuh ya contoh ikan 64 ekor, lalu dihitung ya bobotnya masing-masing. Lalu setelah dicari rata-ratanya didapatlah 260 dan simpangan bakunya adalah 30 ya. Nah, kita ingin melakukan uji hipotesis ini. Yang pertama kita tetapkan dulu tentu hipotesis H0 dan H1 ya. Karena di atas kita lihat itu adalah dua arah, maka hipotesisnya ini. H0-nya mu sama dengan 250 dan H1-nya mu tidak sama dengan 250 ya. Lihat ini adalah dua arah ya, karena tidak sama dengan tuh H1-nya. Oke. Nah, lalu langkah yang kedua, kita harus mengubah statistik contoh X rataan ya yang kita tahu itu ke statistik uji ya, ke Z. Kita masih ingat Z hitung adalah X rataan min mu dibagi sigma per akar N ya. X rataan ya kita dapat nih dari contoh 260 dikurangi 250 yang dihipotesiskan dibagi 5 per akar 64 ya. Hasilnya 0,025. Nah, dari sini ya kita harus ke langkah ketiga, yaitu cari P dari tabel Z, cari peluang dari tabel Z ya, dimana kita tahu Z hitungnya itu adalah ya 0,025. Tapi karena dia dua arah, maka berarti ke kiri dan ke kanan gitu ya. Ke kirinya itu adalah kurang atau minus ya 0,025, jadi ke sini ya peluang Z kurang dari minus 0,025, dan ke kanan ke sini adalah peluang Z ya lebih besar dari 0,025. Nah, kalau dilihat ya untuk bilangan ini ya, peluang Z lebih besar 0,025 kita dapatkan di tabel 0,0488 tuh ya. Begitu juga untuk peluang Z lebih kecil minus 0,025 juga sama 0,0488. Nah, sehingga nilai P-nya berapa? Ini tinggal digabungkan peluang ini ya. 0,0488 ditambah 0,0488 dapatlah 0,0976. Nah, ini P-nya. Nah, lalu tinggal langkah yang keempat. Ambil keputusan. Oke. Ingat, apabila
nilai P-nya kurang dari alfa, tolak H0. Jika nilai P-nya lebih besar sama dengan alfa, gagal menolak H0. Nah, kita tahu nilai P-nya 0,0976, alfanya 0,05. Nah, P ini lebih besar daripada alfa. Jadi kita katakan bahwa kita gagal menolak H0, yaitu terima H0. Artinya apa? Pada tingkat kepercayaan 95%, yaitu alfa 0,05, benar rata-rata ikan kerapu macan per ekor tahun ini adalah 250 gram. Karena hipotesis nolnya adalah ini. Ya, coba perhatikan minggu lalu ya, ini keputusannya sama dengan pendekatan Z hitung dibandingkan dengan Z tabel. Oke. Nah, coba kita ingat-ingat, H0 itu akan ditolak apabila nilai P-nya lebih kecil dari alfa. Untuk kasus barusan, ya kita tahu nilai P-nya 0,097. Ya. Nah, padahal ya ini adalah nilai terkecil, ya, alfa terkecil di mana kita bisa menolak H0. Ya, artinya apa? Artinya H0 ini akan ditolak jika sebut saja alfanya itu ya sedikit lebih besar dari ini, gitu. Taruh saja 0,098. Nah, karenanya kita tahu bahwa kalau alfanya 0,098 bukan 0,05 tadi ya, maka P lebih kecil dari alfa. Kalau P lebih kecil dari alfa, maka kita tolak H0. Jadi kalau andai alfanya adalah 0,098 ya, yang berarti kepercayaannya adalah 90,2% ya dengan alfa 0,098 ya, maka kita bisa mengatakan bahwa pada kepercayaan 90,2%, yaitu 1 dikurangi alfa kali 100%, ya H0 itu kita tolak, gitu ya. Nah, begitu juga kalau alfanya itu lebih besar dari ini, maka mesti ya kita akan menolak H0 dan H1 kita terima, gitu ya. Oke. Ini contoh kedua, ini juga sama yang sudah kita bahas ya minggu lalu, yaitu peneliti mengatakan bahwa laju pertumbuhan ikan itu lebih dari 2,5 cm per minggu ya. Nah, asumsikan sigmanya, simpangan baku populasinya adalah 0,02 cm per minggu. Oke. Nah, untuk menguji hal tersebut diteliti N-nya 49 ikan, lalu diperoleh rata-rata contoh tersebut ya, X rataan 3,1, lalu simpangan bakunya dari data diperoleh 0,5. Oke, kita lakukan pendekatan ya dengan p-value. Oke. Satu, tetapkan hipotesis H0 dan H1, yaitu ini hipotesisnya ya. Coba perhatikan kenapa demikian ya. Lihat pelajaran pekan lalu. Oke. Kemudian yang kedua, ubah ya X rataan ke statistik uji Z. Kita dapat Z hitung adalah ini X rataan min-min bagi semua per akar N. Untuk data kita didapat Z hitungnya 4,2857. Oke. Nah, setelah ini kita cari p-value-nya, yaitu ini ya, dari tabel kita lihat karena dia lebih besar, lihat H1-nya dia lebih besar ya dari nilai yang dihipotesiskan ya. Ini Z-nya, oke. Nah, kita ada di sini nih plus 4,2847. Jadi peluang Z lebih besar dari 4,2847 ini kan sama dengan 1 dikurangi ya nilai Z lebih kecil sama dengan 4,284. Kalau kita lihat di tabel, maka peluang Z kurang dari atau sama dengan 4,284 itu mendekati 1. Karenanya peluang Z lebih besar dari 4,284 adalah mendekati 0. Jadi nilai P-nya itu adalah mendekati 0. Nah, tinggal kita bandingkan ya. Kita bandingkan tentang P yang mendekati 0 itu kurang dari alfa ya, yaitu 0,05. Karenanya kita katakan bahwa H0 kita tolak. Oke. Nah, kalau H0 kita tolak berarti kita katakan pada taraf nyata 0,05% ya, atau pada kepercayaan 95% ya, kita katakan tidak benar rata-rata pertumbuhan ikan tersebut adalah sama atau kurang dari 2,5 cm per minggu, melainkan H1 yang benar, yaitu lebih besar dari 2,5 cm per minggu. Nah, karenanya klaim peneliti tadi benar, gitu ya. Oke, nah sekarang misalnya saya akan tanya, apakah berdasarkan hasil tersebut kita dapat mempercayai
bahwa 99,9% ya, dengan kepercayaan 99,9% ini bahwa pertumbuhan ikan itu lebih dari 2,5 cm per minggu. Jadi apakah dengan kepercayaan 99,9% kita akan menolak H0? Itu pertanyaannya. Oke, kalau kepercayaan 99,9% berarti kan alfanya 0,001. Nah, oleh karena nilai P itu mendekati 0 dan dia kurang dari alfa ini 0,001, maka tetap pada alfa 0,01 ini kita tolak H0 dong. Ya, artinya apa? Artinya kita dapat mempercayai 99,9% bahwa pertumbuhan ikan itu lebih dari 2,5 cm per minggu. Karena yang kita terima adalah H1 karena H0 kita tolak. Nah, itu pengujian dengan menggunakan pendekatan nilai P. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ya bagaimana uji hipotesis apabila simpangan baku populasi atau sigma ini tidak kita ketahui. Oke. Nah, apabila sigma atau simpangan baku populasi tidak diketahui, maka ya kita gunakan uji T ya. X rata min mu dibagi S per akar N gitu ya. Oke. Nah, jadi langkahnya sama persis dengan uji Z ya, bedanya dalam kasus simpangan baku populasi tidak diketahui dan N kurang dari 30, stasiun uji yang dipakai adalah T ya, bukan Z. Oke. Nah, jadi langkahnya ini nilai T ya. Kalau kita lihat ini tahu T tabel, nilai T tabel dicari di tabel T. Oke. Kemudian nilai T tabel diperoleh dari T alfa, derajat bebas. Ini adalah satu nilai ya. Ini untuk E ke arah dan T alfa per 2, derajat bebas untuk dua arah. Ingat dibagi 2 ya, karena dia dua arah, kiri dan kanan. Nah, alfa taraf nyata, derajat bebasnya N-1. Oke. Nah, ini contoh misalnya. Ada yang mengatakan bahwa rata-rata pakan yang dihabiskan oleh satu tambak per bulan adalah 100 kg. Lalu untuk membuktikannya diambil tuh 25 tambak ya. Setelah diamati, diperoleh rata-rata dari 25 tambak itu bahwa pakan yang dihabiskan itu 110 kg dan simpan bakunya 3 kg. Lalu uji gunakan selang kepercayaan 99% ya. Oke. Nah, kita harus menggunakan uji T nih. Kenapa? Karena lihat simpangan baku populasi kan tidak diketahui. Lalu N-nya kurang dari 30. Kita pakai uji T. Nah, ini data yang kita tahu ya. Tadi kita tahu ini dilihat dari tabel T. Oke. Nah, kemudian langkahnya adalah satu tetapkan hipotesis. Hipotesisnya adalah ini. Lihat ya, tadi sama dengan dan tidak sama dengan, makanya dua arah. Oke. Kemudian ubah statistik uji contoh X rataan ke Z. Oke. Tapi lihat kita pakai ya statistik ujinya adalah T hitung, yaitu X rataan min mu dibagi S per akar N. Oke, kita dapat ini 110 X rataan dari contoh, 100 yang dihipotesiskan, 3 simpangan baku, ini 25 adalah banyaknya contoh. Kita dapat 16,667. Ini adalah T hitungnya. Oke. Lalu kita cari T tabelnya tuh, ya. Lalu kita bandingkan nanti. Nah, kalau kita lihat, maka ternyata, ya, ini adalah daerah penolakan, ini adalah daerah penolakan, ya. Pada alfa 0,005. Ingat, alfanya adalah 0,01, ya. Karenanya alfa per 2-nya adalah ini. Nah, kemudian kita cari di tabel, ya, untuk derajat bebasnya N-1 24, yakni 25 kurangi 1, dapat ini. Oke, sementara T hitungnya 16,667. Lihat, ini ada di daerah penolakan, ada di kanan ini, ya. Oleh karena itu, maka keputusan yang kita katakan T hitung berada di daerah penolakan, atau T hitung yang 16,667 itu lebih besar dari harga mutlak, ya, nilai T tabel, ya, yaitu 2,797. Ingat, ini pengambilan keputusan untuk dua arah, ya. Jadi tolak H0. Lalu apa keputusannya? Kesimpulan kita, karena H0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata pakan yang dihabiskan per tambak dalam sebulan bukan 100 kg. Jadi tidak sama dengan 100 kg. Oke, gitu, ya. Nah, kalau mau dicari selang kepercayaan, ya, kita tahu X rataan plus minus T alfa per 2 derajat bebas S per akar N. Kita masukkan semua.
kita lihat dapat hasilnya 108,32 lebih kecil mu, lebih kecil 111,68 kg. Lihat 100 tidak ada di dalam selang ini, 100 ada di sebelah kiri ini kan. Oke, karenanya wajar kalau H0-nya ditolak gitu, karena mu yang kita hipotesiskan, rata-rata yang kita hipotesiskan di luar selang kepercayaan ini gitu ya. Jadi ini mengukuhkan mengapa H0 ditolak. Baik, kita akan lanjutkan dengan uji hipotesis untuk proporsi. Oke. Nah, proporsi contoh ya merupakan dia besarnya kategori sukses ya di dalam suatu contoh. Ini disimbolkan dengan PS, di mana PS adalah X per N, di mana X adalah banyaknya sukses, N adalah ukuran contoh. Nah, ini ada aturan ya bahwa jika N kali P, ini N banyaknya contoh dikalikan P, peluang yang dihipotesiskan, dan N kali 1 min P, keduanya minimal 5, yaitu lebih besar sama dengan 5, maka PS dapat didekati dengan sebaran normal ya. Dengan sebaran normal dengan rata-rata dan simpulan baku ini. Oke. Nah, tapi kalau kurang dari ini tidak kita bahas. Oke. Nah, statistik ujinya apa? Ini Z sama dengan PS min P dibagi akar P kali 1 min P dibagi dengan N. Ya, ingat P kali 1 min P ini kan simpangan baku ya. Kalau diakarkan jadi simpangan baku ini kan ragam ya. Diakarkan jadi simpangan baku per N. Ya, oke. Kemudian Z-nya adalah X min NP per akar NP kali 1 min P. Ini sama, ini setara ya, tergantung yang kita ketahui apakah proporsinya ataukah yang kita ketahui adalah N-nya dan banyaknya kategori. Oke. Nah, langkahnya sama persisnya dengan yang sebelumnya, dan untuk N kali P dan N kali 1 min P di bawah 5 kita tidak mengkajinya ya. Oke. Ini teladan ya, seorang peneliti mengatakan bahwa ikan terbang jantan kurang dari 25% dari keseluruhan ikan terbang. Kita ingin buktikan tuh, ya, lalu kita ambil 50 ikan terbang seracak, lalu dari jumlah 50 ini kita peroleh 24,5% ikan berjenis kelamin jantan tuh, ya. Lalu ujilah kebenaran klaim dari peneliti itu bahwa dia adalah kurang dari 25%. Kita bikin hipotesis, lihat ini kurang dari 25% berarti dia adalah upper tail ya, tes ya. Jadi uji satu arah di sebelah kiri. Oke. Nah, dari data-data kita punya ini, lihat hitung dulu, ternyata duanya lebih dari 5, jadi bisa kita lanjutkan. Ya, kemudian hipotesisnya ini satu arah, lihat P lebih kecil 0,25 tadi ya, maka H0-nya lebih besar sama dengan 0,25%. Oke, proporsinya 0,25. Oke. Lalu kita cari titik ujinya, Z sama dengan ini, perhatikan ya, di mana PS-nya adalah 0,245, ini dari data, P-nya adalah dari hipotesis kita. Oke, kita hitung didapatlah minus 0,08165. Nah, karena dia satu arah ya, Z tabelnya ya, kita dapatkan untuk alfa 0,05 adalah minus 1,65. Ingat dia satu arah di kiri, karenanya dia minus ya. Sehingga kalau digambar kita dapat ya seperti ini. Ini adalah Z tabelnya minus 1,65, sementara Z hitungnya adalah minus 0,08165. Ini lebih besar dari sini. Oke. Gitu, karena ini minus, lihat. Oke. Jadi lebih besar berada di daerah penerimaan. Karenanya kesimpulannya apa? Ya, Z hitung terletak di daerah penerimaan, atau Z hitung yang minus 0,08165 itu lebih besar dari minus 1,65. Ya, karenanya kita putuskan H0 gagal ditolak. Udah, dengan kata lain H0 diterima. Lalu apa kesimpulannya? Karena H0 itu diterima, maka kesimpulannya ini. Ya. Tidak benar proporsi ikan terbang jantan kurang dari 25%. Melainkan yang benar adalah H1 yang kita terima, yaitu dapat dianggap lebih besar atau sama dengan 25%. Oke? Nah, begitu. Nah, lalu bagaimana kalau melalui pendekatan nilai P? Ya, sama, kita tahu Z hitungnya minus 0,08165. Lalu kita cari nih, ini peluangnya berapa? Dari tabel Z kita tahu peluang Z lebih kecil min 0,08165 sama dengan peluang Z lebih kecil min 0,08. Karena di tabel kan hanya ada 2 desimal ya. Kita bulatkan, kita dapat peluangnya ini. Jadi nilai P-nya adalah 0,468
1 atau kalau dibulatkan 3 desimal menjadi ini ya. Jadi untuk alfa 0,05 jelas bahwa P-nya sama dengan 0,4681. Ini lebih besar dari alfa 0,05. Karena P lebih besar alfa, maka kita gagal menolak H0 gitu. Maka kita putuskan gagal menolak H0. Lihat hasilnya sama ya dengan menggunakan Z hitung dibandingkan dengan Z tabel. Oke ya, baik, itu yang ingin saya sampaikan ya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau ada pertanyaan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.